itu kan mama dulu yang nggak tahu tadinya. Terus ada saudara kerja di Mama Empin. Terus ini apa, nggak itu dulu belum ketemu dulu sama si bapak tuh. Terus lama-lama kan si bapak emang masih saudara sih tapi saudara jauh gitu. Terus si bapak ke rumah, kebetulan berteman juga sama om ya. Terus ke sana main-main lah gitu. Terus mama dikenalin, tadinya mama nggak mau. Terus kan dia sering ke ini ya, ke Ranca Ekek ya. Seringnya lama-lama mama jadi mau kan gitu nama orang tua, udah mau siapa lagi katanya gitu. Mungkin mama dia kan orangnya baik juga ya. Terus apa nggak sombong gitu sama orang tuh. Pas waktu kecil itu bapak tuh kayak wajibin kita bahkan subuh itu ke masjid. Jadi kalau kita belum bangun itu tau gak sih apa namanya, bulu kaki kita tuh ditarik-tarik sama bapak, jadi biar kita bangun gitu, terus kita jamaah. Terus bapak tuh juga suka ngajarin kita, jadi kalau misalkan kita ada yang gak bisa gitu, misalkan pelajaran terutama matematika ya, itu kita harus diajarin sampai bisa. Bahkan waktu itu pernah ya ada satu momen mati lampu, terus kemudian kita pikirnya udah selesai nih belajarnya, tapi ternyata enggak, bapak ambil lilin terus kita belajar apa namanya matematika dengan lilin di tengah mati lampu. Kita tuh udah pada capek tapi bapak masih tetap semangat ngajarin kita matematika. Kalau udah marah itu makanya kita ini apa kayak serem gitu kan, beda ya. Kalau misalnya kayak mama kan orangnya ngomong terus cerewet apa aja diomongin, kalau bapak kan kayak diem kayak gitu, tapi sekalinya udah marah ya kita takut gitu. Bapak itu sama anak-anaknya kalau di bawah umur 17 tahun itu, kalau menurut aku soft spoken bapak. Nah kalau di atas 17 tahun didikannya udah militer. Karena aku ada kejadian yang jadi waktu SMP itu aku ingat aku kelas 2 ada satu ekskul yang dimana diminta untuk punya seragam gitu, kayak seragam ala-ala deh bareng-bareng. Ekskul dance tuh waktu itu. Di situ tuh aku tuh kayak harus punya budget 100.000. Cukup dadakan sih. Nah, terus aku minta tuh sama bapak. Bapak tuh dengan bijaksana deh pokoknya, bapak tuh langsung usahain, langsung ngasih. Tapi ada nasihat yang bapak bilang. Kata bapak gini, Tak, kalau bisa sih lihatnya tuh jangan terus ke atas kayak gitu, lihat ke bawah, kata bapak. Bapak pada saat waktu kecil ya, gue inget banget apa-apa tuh selalu Iqbal, karena memang gue ini satunya anak yang cowok dan bontot gitu. Dia orangnya terbuka juga sih, kalau apa-apa bilang ke kita, ya ke mama gitu ya. Walaupun sebelum nikah, apalagi sesudah nikah ya. Oh, apa aja diomongin sama dia, teman-temannya, terus dia katanya banyak pacarnya lah, apalah gitu ya. Kalau kita mah iya aja ya, yang penting kan udah enggak sama itu orang lain, kata mama gitu ya. Alhamdulillah sih ini ke bapak, jadi kita juga tadinya mama sama agama nggak begitu ini ya. Pas nikah sama dia ya tahu, diajarin sama dia gitu. Kita tuh keluarga yang bukan bisa bilang I love you, Ira sayang bapak, terus kayak meluk segala macam. Itu kita bukan keluarga seperti itu. Tapi bapak tuh introvert banget, bapak kurang ekspresif dalam mengemukakan citanya, mengemukakan pendapatnya. Tapi kita bisa lihat di situ kalau misalkan bapak tuh sayang banget sama kita. Bapak itu tipe orang yang kayaknya nggak nyerah kalau buat anak-anak sama keluarganya itu sih, makanya sampai dibela-belain ke US. Ya itu salah satunya buat anak-anak sama keluarganya kayak gitu sih. Memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya gitu ya, sampai ke Amerika walaupun udah usia pensiun masih
usaha di sana untuk anak-anaknya yang masih kuliah dan pendidikan yang lebih tinggi ya, yang diusahakan terus sama Bapak. Selalu merasa bangga lah gitu dengan pencapaian anak-anaknya. Mulai kayak dari Teh Ira yang selalu disebut, ya Ira dulu masuk UI, PTN, terus Ismi juga, di situ Ita juga, Iqbal juga walaupun bukan PTN tapi Iqbal juga kuliah. Manusia ini kehilanganmu. Nonton dulu. Kalau mama kan dulu jarang nonton ya, diajak nonton sama dia, tapi nontonnya bertigaan, nggak berdua gitu. Sama keluarga tuh suka bawa jalan-jalan keluarga gitu. Jadi kita dikenalin sama saudaranya dia. Momen yang bikin shock sih sebenarnya. Jadi waktu itu masih semester 3 di pas kuliah. Terus kemudian di tengah semester 3 itu Bapak malam-malam manggil ke kamarnya. Bayangin ya masih semester 3 gitu kan, masih pengen main-main gitu kan, masih pengen have fun segala macam. Tiba-tiba Bapak panggil ke kamarnya terus bilang gini, Ra ini mungkin Ira akan tetap bisa kuliah sampai selesai, tapi adik-adiknya Ira belum tentu bisa kuliah. Waktu itu mikirnya tuh, oh Bapak menaruh tanggung jawab yang besar banget gitu ya di pundak aku sebagai anak pertama gitu, tapi ternyata enggak gitu. Padahal Bapak kan udah bilang gitu dan waktu itu udah kayak komit gitu, oh ya udah berarti bakal bantu adik-adik gitu kan. Tapi ternyata enggak, Bapak malah memutuskan untuk tetap bekerja dan bertanggung jawab buat keluarganya bahkan sampai ke USA. Bagi aku tuh Bapak mau diajak ke Margonda buat tinggal bareng sama aku pribadi, sama abang juga, karena kan aku juga udah nggak ada orang tua sama sekali kan. Bahkan Bapak juga selalu bilang minta maaf ke aku, ngerasa ngerepotin, tapi aku sama sekali nggak ngerasa Bapak ngerepotin. Justru itu jadi kayak momen buat aku pribadi, pengingat, dan juga kayak ngasih contoh juga buat anak-anak kan. Oke, dimakan banyak minum. Dedek nih pencuri. Sampai 9 tahun ditinggal. Ya alhamdulillah sih anak keurus ya semuanya gitu ya, bener lah semuanya anak-anaknya, nggak ada yang walaupun nggak ini. Makanya si Bapak bangga sama mama tuh gitu, kok bisa ngurusnya nggak ada suami ya. Bapak seru banget ke sana kayak gitu. Mungkin beda cara pandangnya sama Teh Ira atau Teh Ismi yang udah lebih dewasa tuh. Nah waktu itu sih masih sering komunikasi itu sama Bapak sampai akhirnya Ita kuliah di Unpad Bandung. Nah itu tuh sering banget sama Bapak tuh deep talk gitu via telepon, via chat waktu itu, cerita-cerita usaha Bapak kayak gimana, kerja keras di sana gitu. Pada saat Bapak ke US perasaannya ya sedih lah, ditinggal Bapak gitu. Anak kelas 6 SD yang butuh diarahkan sebenarnya kan, kehilangan sosok Bapak sih sebenarnya pada saat sekolah itu. Ya alhamdulillah gue dapet hidayah. Mungkin itu doa Bapak juga, doa Mamah juga, jadi gue kembali lagi ke jalannya gitu. Dan ya merasa selama masa muda, masa sekolah itu ya gue main-main gitu. Jadi pada saat Bapak sakit ya ini kesempatan terakhir, jangan sampai dilewatin, ya kasih yang terbaik. Menghilang saat nyamanku tak lagi
rajin banget ibadah. Terus bapak itu kayak apa ya, menjaga silaturahminya tuh oke banget gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak ada acara saudara atau apa, jadi selalu ini dibela-belain hadir. Itu sih yang harus dicontoh gitu loh. Bapak itu selalu nanemin jangan pernah meminta-minta, yang sholat harus dijaga, mau kita lagi ngapain. Nah itu yang ngebekas banget di hati gua. Bapak sama mama ngajarinnya tuh, soalnya yang aku inget itu dulu kita tuh ya Bal, kita tuh TPA aja gitu, belajar ngaji di TPA. Jadi sampai saat ini kalau misalnya belum sholat 5 waktu tuh ada perasaan gelisah seperti itu, dan itu yang pengen aku coba juga untuk diterapin ke Joal. Oh, memancing. Wah, pas ngelihat landing kok beda banget ya, jadi kayak beda lah, kayak apa ya, kok tambah tua kayak gitulah. Terus apa namanya, pas pergi kan kayak masih gagah gitu ya, terus udah gitu pas turun kok jadi tambah tua, terus kayak abis sakit ya, kayak gitu sih. Ini ada pintu surga nih, balik nih. Salah satunya kan selain ibu, bapak juga. Sederhana tambah banyak celah Selama ini tuh ngerasa bapak tuh yang udah memutuskan setiap tahapan kehidupan yang harus dijalani, kayak masuk SMP, masuk SMA, masuk kuliah, bahkan pekerjaan dan lain-lain, itu semuanya tuh keputusan bapak gitu segala macam. Waktu itu sempat kayak marah, sempat kayak ini kok diatur banget ya segala macam, bla 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 gitu kan. Tapi ternyata apa yang bapak putuskan itu benar, emang ini yang terbaik gitu. Bahkan justru malah ketika aku memutuskan sendiri gitu, kayak misalkan waktu itu harus menikah dengan siapa dan lain-lain, itu kan keputusan sendiri tanpa diskusi waktu itu sama bapak, itu malah jadinya berantakan gitu kan. Ngomong ke bapak, minta maaf ke bapak, apalagi waktu itu pas waktu SMP tuh inget banget, waktu itu bapak tuh lagi kerja kan, bapak kerjanya kan pakai bis patas gitu ya, terus bapak lewat depan sekolah, terus bapak dada-dada gitu, bangga kan anaknya di sekolah SMP yang terbagus gitu kan di Depok. Tapi aku lihat bapak gitu, tapi aku malah ngelengos karena malu gitu, bapaknya kerjanya pakai patas gitu. Dan itu benar-benar apa ya, itu hal kecil tapi sampai sekarang masih ngebuat aku merasa bersalah. Tapi akhirnya kemarin udah diomongin semuanya ke bapak, udah di-talk, udah diobrolin, dan walaupun bapak enggak merespon, tapi aku yakin bapak denger, dan akhirnya sekarang udah lega sih. Gue ngerasa kurang nggak gitu akrab, bukan tipe orang yang apa-apa cerita. Jadi sampai terakhir aja tuh gue belum sempet minta maaf yang benar-benar minta maaf gitu. Karena gue gak apa ya, menurut gue udah kadang suka kasar sama bapak gitu loh. Kadang suka ngebentak kayak gitu. Itu aja sih yang gue seselin kayak gitu. Masih banyak yang belum sempat aku katakan padamu. Masih banyak yang belum sempat. Setiap kegiatan aku nyetrika itu, posisi aku nyetrika itu dekat bapak. Nah di situ tuh bapak kayak mengeluarkan semua isi hatinya, kayak kapan ya gue sembuh. Bapaknya kan kadang suka gue eluh, kok gue gini-gini aja berobat nggak ada kemajuan-kemajuan. Sebenarnya sih kayak bentuk keputusasaan ya, dan itu aku maklumin banget karena kan emang udah tua. Tapi kita selalu semangatin. Aku tuh jadi deep talk-nya itu pertama sama bapak, walaupun cuma satu sisi aja ya. Aku ngomong aja gitu sama bapak. Yang kedua aku deep talk itu sama Allah sambil pegang tangan bapak.
Pak, ini Ita di sini menemani Bapak. Terima kasih ya Pak, sudah menjadi ayah yang begitu kuat dan penuh kasih untuk kami. Terima kasih atas semua pengorbanan, kerja keras, dan doa-doa yang Bapak panjatkan untuk keluarga. Setelah berbulan rahmatullah, ayah atau bapak saya, Bapak Iwan Setiawan bin Abu Bakar, Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Juga badanmu tak sakit-sakit lagi. Kau dan orang-orang. Nah, di saat harinya itu tiba, aku tuh kayak, Masya Allah, ternyata hati aku tuh bisa setenang itu dan nggak berantakan. Bahkan aku tuh sempet kayak, kok aku nggak nangis ya gitu. Tapi memang ada satu momen di saat Bapak meninggal itu aku nangis. Waktu Bapak ditutup dengan kain kafan. Ternyata ikhlas tuh seperti ini ya, seperti itu. Bila tidak cuman memang pada saat meninggal kayak gue ngerasa banget ikhlas banget gitu, bahwa alhamdulillah Allah emang maha baik, ngeijabah doa gue yang minta kalau meninggal bareng maksudnya bisa ditalkainin di depan gue, sampai gue punya video sakratul mautnya, terus lembutkan pada saat ruhnya dicabut itu, dan alhamdulillah itu juga dikasih sama Allah maha baik. Dan yang hari Jumat itu sebenarnya sih kalau hari ya nggak minta hari Jumat, maksudnya hari yang terbaik lah itu doanya. Dan pas banget di Ramadan. Nah itu semua memang bukannya di setting ya, bukan cocok lagi, tapi memang ya doa bisa mengubah takdir gitu. Pak. 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 Janji kita pastikan bertemu lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita jangan takutnya mama ntar si mama kalau ini di sini sendiri apa gitu, harus nemenin apa gitu, takutnya nggak mau apa, tapi kan nggak mungkin ya kalau mama didiemin kan. Ya pokoknya kita harus ini harus kerja sama, terus harus ini rukun, jangan ada yang berantem gitu ya. Kalau ada masalah sedikit jangan langsung berantem gitu. Ya harus akur lah, kata bapak juga gitu. Harus tetap solid gitu loh, maksudnya kayak jangan sampai berantem, harus saling bantu lah semuanya, satu sama lain gitu loh. Saling sayang pastinya, saling jaga, saling mendoakan. Mungkin kalau untuk keluarga maupun untuk Nanda sendiri ya jangan putus-putus doa untuk Aki, karena itu yang nantinya jadi menemani Aki di kuburnya. Ingat bapak terus, doain terus. Kalau buat teteh, terima kasih banget udah membimbing gue, walaupun memang yang sempet Teira sampein tadi, keluarga ini bukan keluarga drama, bukan melankolis, tapi ya cuek-cuek aja gitu, tapi sebenarnya peduli.
semenjak kehilangan bapak ini berasa banget bahwa ya kita harus mengurangi hal-hal kayak gitu. Jadi memang melankolis perlu juga buat ya kita tahu situasi dan kondisi hati seseorang, saudara kita gitu langsung. Terus jangan sampai kita cekcok masalah apapun gitu. Walaupun memang ya masalah mah pasti ada aja, tapi ya ego kita yang harus bisa kita turunin. Aku masih ada sampai di sini, melihatmu kuat setengah mati. Berusaha menjadi tetap yang terbaik untuk Bapak, menjadi anak yang salihah. Akan berusaha untuk selalu mengirimkan doa yang harapannya itu bisa menjadi pahala untuk Bapak. Mudah-mudahan si Bapak di sana ini yang apa terasa sakit udah nggak ngerasa sakit lagi gitu. Terus di sana diinin ke surga, enak lah di sana. Mungkin kumpul sama saudara-saudaranya ya, sama orang tuanya. Ira minta maaf kalau misalkan Ira salah. Ira minta maaf pernah nggak ngerasa bangga punya bapak. Ira minta maaf karena meragukan, karena sempat marah atas keputusan yang bapak putuskan untuk Ira. Padahal itu adalah yang terbaik, dan kalau misalkan bapak masih ada di sini, apa yang bapak minta pasti Ira turutin, dan minta maaf juga karena belum bisa kasih yang terbaik buat bapak. Semoga kita nanti bisa kumpul lagi di surga ya Allah. Amin. Isi dunia tahu, keras kepalaku sama denganmu. Caraku marah, caraku tersenyum, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku yang akanlah denganmu. Aku masih ada sampai di sini, melihatmu kuat setengah mati, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku yang akanlah denganmu. Semoga lama hidupmu di sini, melihatku berjuang sampai akhir, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku yang akanlah denganmu. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. When you've been fighting for it all your life, you've been working every day and night. That's how a superhero learns to fly. Every day, every hour, turn the pain into power. Oh yeah. Every day, every hour, turn the pain into power. Oh yeah. Every day, every hour, turn the pain into power. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.